Maha Satu dan Persatukan. Perkuatlah persatuan kami, jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Daerah. Kemudian juga nanti akan ada juga pendaftaran akun PJM daerah, seperti itu, PJM penugasan. Oh baik, sudah terlihat ya. Jadi langsung saja masuk next. Ini dulu prosesnya masih manual, di mana harus menyerahkan dokumen secara hard file tebal bahkan sampai 1000 halaman atau bahkan lebih dari 1000 halaman. Sekarang bisa digitalisasi di Amdalnet seperti itu. Nah, di Amdalnet ini ada apa aja sih? Jadi di Amdalnet itu yang pertama ada penapisan otomatis. Jadi penapisan ini nanti sebagai substitusi surat arahan penentuan jenis dokumen lingkungan yang harus disusun. Seperti itu. Paparan dari Ibu Kansa berkaitan dengan implementasi dari Amdalnet. Jadi CDI itu mengukur pembangunan berdasarkan lingkungan, efisiensi sumber daya dan juga keadilan sosial. Seperti ini gambarannya. Jadi dari pusat akan memberikan ke provinsi, terus provinsi akan memberikan ke kabupaten kota, terus kabupaten kota juga akan memberikan ke desa atau kelurahan. Dengan adanya Alake, karena pemerintah kelurahan dapat membantu pekerjaan dinas TLH terkait dengan lingkungan seperti persampahan, terus ruang RTH. Nah itu yang di Kota Palu sudah lakukan. Setelah penapisan, apakah sebagai lakukan mau nanti tampilkan lewat penginputan dokumen UKML dan lewat tempat menginput dokumen, karena pada saat menginput pasti diminta tim penyusun. Ini kalau kita pertanyaan kedua, tim penyusun tadi bukan saya bilang bahwa itu ada tim penyusun, bisa juga perorangan. Ini pertanyaan-pertanyaan teman-teman pemerkasa. Dari saja untuk efektifnya kita di kabupaten di Take mungkin lebih bagus kalau saya melihat kita di Indonesia ini, ya para pimpinan kita, bupati utamanya itu kalau dikasih kebebasan untuk berbasis ekologi tadi, saya sarankan dari pusat deh, mungkin Mendagri atau KLHK ada surat ke seluruh Indonesia supaya semua melakukan anggaran itu berbasis ekologi tadi itu. Oleh karena itu, karena kenapa saya sampaikan begitu? Yang pertama di dalam RPJMN nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional 20 tahun ke depan 2025-2045, visi negara kan adalah negara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Ada pelaku usaha yang telah melakukan penapisan mandiri sebelum dikeluarkan SK 41 2024. Ya, sebelum membantu itu, apakah masih bisa melakukan penilaian manual atau tetap harus melalui Amdalnet? Kita diskusi terkait kebijakan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Tiga instrumen ini, yang pertama instrumen penegakan hukum administrasi, kemudian ada penegakan hukum perdata atau penyelesaian sengketa lingkungan hidup, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Tadi melihat penjelasan panjang dari penjelasannya sudah sangat jelas Pak. Jadi sama dengan saya katakan ini, memang tinggal kemana ekstensinya ke depannya. Juga beberapa tambang utamanya nikel. Nah, terkait regulasi yang ada hari ini kan bahwa pengalihan kewenangan dari kabupaten ke pusat itu baik dari sisi pengawasan, ya.
laporan semesteran yang saya baca-baca itu ternyata kan ada komitmen untuk laporan semesteran. Bagaimana komitmen lingkungan tadi itu diterapkan atau tidak? Tindakan pemerintah lainnya adalah di luar kewenangan, maka kewajiban kita sebagai bagian dari pemerintahan itu sendiri adalah melakukan pemantauan. Itu jelas dasarnya harus melakukan pemantauan di situ. Jadi itulah peran terhadap di luar kewenangan kita. Tidak boleh ada kegiatan di sana. Terjadi persoalan di kabupaten yang tidak menjadi kewenangannya, maka kegiatan tak melakukan kewenangannya didelegasikan kepada pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur. Maka kabupaten kota tetap harus melakukan pemantauan. Hasil pemantauannya dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi diberikan kepada memiliki kewenangan. Bukan apa yang secara normatif yang aturan yang tadi yang disampaikan oleh Kanako. Cuma kami harus butuh sebuah proses dukungan politik kebijakan di daerah. Terima kasih. Kalau di pertambangan Pak, ada namanya inspektur tambang. Dia orang kementerian, tapi ditempatkan di provinsi, karena batasnya provinsi. Dan dia ada aturan-aturan yang jelas bahwa untuk pengawasan, misalnya dengan Kepmen 1827, ada nanti PPM-nya dengan 1825. Apabila perusahaan tidak sesuai dengan aturan-aturan itu, ya otomatis Pak, itu ada buku merah di kepala teknik tambang, namanya buku dosa. namanya keberadaan ataupun tugas dari PPLH itu sendiri ada penguatan. Political will-nya apakah dalam bentuk semacam barangkali surat edaran menteri Pak ya, bisa juga ya, sehingga kepala daerah dalam hal ini ada perhatian, karena jangan sampai tabrak tembok juga Pak. Kadang-kadang tugas-tugas pengawasan ini diperhadapkan itu Pak, balaman gajah ini. Baik Pak Sardin ya. Jadi mungkin dari sisi political will-nya yang kemudian perlu adanya penguatan daripada keberadaan tugas dari PPLH, dan ini mungkin bisa mencakup semua daripada PPLH yang tersebar di dalam kabupaten kota. Dipersilakan, ada bidang lomba kepada tidak ada. Ada usulan atau ada yang mau menawarkan diri, kami persilakan. Silakan Pak Kadis Banggai yang bicara. Panitia atau lainnya. Terima kasih kesempatan diberikan. Saudaraku wadinaku, Pak Boy, barangkali saya tidak ada masalah dimanapun tempat kita harus menyatu. Ya. Namun mungkin karena kita ini sekarang berada di Maluku Utara, tidak elegan tiba-tiba pindah lagi di Polowali. Kami sangat berharap kalau memang diizinkan dan disetujui oleh teman-teman, insya Allah ada perubahan Kabupaten Banggai nanti. Saya jamin insya Allah akan sangat memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bikin laporan di Banggai. Saya
di sini. Ampun saya. Tapi saya pikir tanpa alasan bahwa semangat Pak di sini sangat tinggi, sangat besar, dan apalah saya selaku kepala bidang kedua kepala dinas sekaligus penanggung jawab dalam kegiatan di sana, maka satu lagu dulu baru saya maka sekretariat mempersiapkan untuk pelaksanaan Rakotek PPLH tahun 2025 di Kabupaten Banggai, di Luhur Kabupaten Banggai. Nanti kita koordinasi lebih lanjut Pak Kadis Banggai. Ya. Tahun 2025 ada satu pesan mungkin dari aspirasi teman-teman kita juga dari kabupaten kota setelah kita kongko-kongko di luar kemarin dan hari ini. Hasil daripada rekomendasi yang kita keluarkan hari ini dalam Rakortek di Morowali Utara, kami berharap mungkin ada ya, mungkin saya punya saran ada Rakortek dulu, mungkin kalau bisa di bulan Juli. Saya mohon izin kepada provinsi juga, adalah provinsi untuk membuatkan surat minimal kepala dinas mungkin 5 orang lah, saya minta dibuatkan surat untuk hadir di Kabupaten Banggai. Nanti setelah kita kongko-kongko apa yang harus kita perlihatkan ke depan nanti, ada nilai tambah lah, jangan hanya setiap Rakortek tiap tahun hanya ini dan tidak ada tindak lanjut. Sehingga mulai kesempatan ini saya mengharapkan ada satu surat, apakah nanti bulan Juli tanggal-tanggal 25, 26 saya persilakan kepada provinsi agar supaya kita punya waktu ruang. Karena kalau Agustus saya yakin kita sudah masuk tahapan-tahapan ini, kita harus hati-hati dengan hal itu. Nah ini kan belum, jadi saya minta tolong pada DLH Provinsi untuk mempertimbangkan saran. Yang terakhir, saya mohon maaf sama Pak Dedi sebagai moderator tadi apabila ada hal salah kata mungkin yang kurang berkenan dan hati yang paling dalam, saya tidak ada niat untuk mencelah, tapi ini hanya untuk kita saja intermezzo. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak mengkhawatirkan tadi masalah pilkada, supaya lebih aman, kita laksanakan di bulan April atau Maret atau April di tahun 2025 Pak, Rakorteknya. Nanti kita bicarakan dulu, nanti kita undang. Memang sudah ada pemikiran seperti itu untuk Rakortek tahun depan. Alhamdulillah tahun ini berkat usaha kerja keras teman-teman terutama dari Morowali Utara, kita bisa melaksanakan upacaranya bahkan dengan seluruh elemen dari KLHK yang ada di Sulawesi Tengah. Beri aplaus untuk kita semua.